Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah manajemen. Nah, kita akan bahas sekarang adalah babnya yaitu tentang lingkungan organisasi dan tantangan manajemen. Seperti biasa, saya selalu menyarankan Anda untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan, di mana dengan berdoa itu mudah-mudahan bukan hanya ilmunya yang kita dapatkan, tapi juga amalnya. Baik, saudara sekalian, untuk tahap biasa sebelum memulai perkuliahan, saya selalu melakukan prolog atau yang disebut dengan pembukaan. Ya, ini organisasi, bukan organisasi, maksud saya mata kuliah ini akan dibawa kemana dan arahnya kemana seperti itu nanti. Baik, lingkungan organisasi dan tantangan manajemen merupakan title atau judul daripada pertemuan kita pada hari ini. Yaitu bagaimana lingkungan organisasi ini dia akan memengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan. Ya, dalam operasionalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan atau bersentuhan dengan lingkungan ini yang mengakibatkan apakah organisasi itu dalam mencapai tujuannya lebih cepat, lebih lambat, atau malah bisa tidak mencapai tujuannya. Dan tantangan-tantangan manajemen yang kedepannya itu semakin lama itu semakin saya katakannya semakin meriah, semakin banyak dan sebagainya seperti itu. Apalagi zaman teknologi sekarang yang sangat-sangat maju sekali. Ya, kecepatannya sudah bisa melebihi kecepatan rudal Israel mungkin ya, atau bisa juga melebihi kecepatan suara. Hari ini mungkin terlihat baru teknologinya, besok bisa terlihat itu sudah usang dan tidak terpakai. Baik, jadi sekarang kita akan coba bahas lingkungan organisasi dan tantangan-tantangan manajemen ini seperti apa arahnya. Kita akan masuk kepada slide selanjutnya. Ya, ini definisi seperti biasa saya sampaikan juga, atau tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa ada dua dimensi utama dari lingkungan itu, yaitu internal dan eksternal. Ya, lingkungan internal itu adalah lingkungan yang controllable atau yang bisa kita kendalikan. External environment adalah lingkungan luar, lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan. Atau kita sebut juga dengan uncontrollable, tidak pernah bisa kita kendalikan. Kenapa tidak bisa kita kendalikan? Karena dia berurusan dengan institusi atau departemen atau bukan departemen ya, institusi atau organisasi lain. Sementara kalau yang internal yang bisa kita kendalikan itu karena dia memang berasal dari dalam kita. Contoh struktur organisasi kita bisa rombak, kita bisa robah dan segala macam sesuai dengan keinginan kita. Budaya organisasi juga bisa kita robah seperti itu. Misalnya nih budaya kerjanya sangat cepat sekali, kencang banget dan sebagainya, tiba-tiba bisa kita rem. Ya, misalnya agak melemah ketika di Indonesia ada yang disebut dengan kegiatan Ramadan dan sebagainya. Karyawan, sumber daya seperti itu semuanya bisa dikendalikan. Tapi kita tidak bisa mengendalikan politik, ekonomi secara global tentu saja, sosial itu misalnya perpindahan atau migrasi dari penduduk, teknologi, dapat pesaing itu tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa adaptasi. Kita bisa adaptasi dengan mereka. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Baik, kita masuk kepada lingkungan internal atau internal environment. Ya, kita masuk pada lingkungan internal atau internal environment. Ada sumber daya manusia, SDM. Ada budaya organisasi, ada struktur organisasi tadi. Ada juga kepemimpinan dan gaya manajerial. Leadingnya, dan manajerial style. Jadi kan kita lihat juga ada sumber daya fisik dan keuangan. Nah, sumber daya manusia SDM kompetensi, ya, motivasi dan kinerja karyawan merupakan highlight atau cetak tebal daripada sumber daya manusia. Ada kompetensi, motivasi dan kinerja karyawan tersebut. Itu bisa
eh, kita lakukan, ya, bisa kita buat, kita naikkan, ya, kompetensinya seperti apa dan sebagainya. Nah, kompetensi itu akan bagus, motivasi itu akan baik, dan kinerja mereka itu akan terlihat lebih apabila mereka ditempatkan pada tempat yang tepat. The right man on the right place. Orang yang ditempatkan di posisinya, di passionnya, dia akan bisa bekerja lebih baik seperti itu. Sehingga nanti di lingkungan internal ini kita bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang bisa apa namanya ya, karyawan-karyawan yang bisa membuat perusahaan itu menuju tujuannya lebih tepat, lebih cepat. Terus ada budaya organisasi, nilai dan norma yang bentuk perilaku kerja sebuah organisasi. Ya, ada budaya santai, ada budaya disiplin. Nah, masing-masing organisasi akan mencapai tujuannya dengan tepat kalau budayanya juga dilakukan dengan tepat. Contoh di dalam militer. Dalam militer budaya organisasinya disiplin tingkat tinggi, kebersihan dan segala macam tingkat tinggi seperti itu. Kenapa? Karena ketika mereka melalaikan disiplin, wah itu ya, dan coba lihat pesawat tempur itu ya, mereka terbang dengan kecepatan dua apa berapa kali suara gitu, berbeda aja. Ya, tidak disiplin saja dalam koordinatnya itu bisa menghabiskan pilotnya, juga menghabiskan biaya karena pesawat yang meledak dan sebagainya. Tapi di perusahaan-perusahaan yang lebih bersifat non-profit oriented, mereka santai saja, tidak perlu terburu-buru dan sebagainya. Nah, struktur organisasi adalah menentukan hubungan kerja dan alur wewenang. Ya. Pemimpinan gaya manajerial, cara manajer memimpin memengaruhi suasana kerjaan. Cara manajer memimpin itu ada yang otokrasi, ya, otoriter, ada yang demokratis, ada yang karismatik, ada paternalistik, dan semuanya itu memengaruhi suasana kerja. Ada yang menganggap bahwa karyawan itu adalah anak-anaknya, ada yang menganggap karyawan itu memang harus diperintah dan sebagainya seperti itu. Dilanjutkan juga dengan lingkungan internal yang lain adalah sumber daya fisik dan keuangan. Modal, fasilitas, dan peralatan yang menunjang aktivitas itu adalah yang bisa mempengaruhi lingkungan internal organisasi. By the way, apa namanya, finansial ini atau keuangan ini bisa kita kondisikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau modalnya kecil misalnya, kita buatlah dulu misalnya produk itu tidak 100% jadi dulu, bisa kita buat misalnya 50% dan sebagainya seperti itu. Kelas kita lanjut dulu ke lingkungan eksternal, environment itu ya. Ini yang tidak bisa kita kendalikan atau kita sebut dengan uncontrollable seperti itu. Lingkungan eksternal terdiri atas faktor di luar kendali langsung organisasi, tetapi memengaruhi keberlangsungan organisasi. Ada dua di situ, lingkungan mikro, task environment, dan lingkungan makro, general environment. Baik, kita langsung aja lihat seperti apa mikro dan seperti apa makro tersebut. Nah, ini lingkungan mikro, task environment. Faktor yang berinteraksi langsung dengan organisasi. Pelanggan, ya, ini faktor yang berinteraksi langsung dengan organisasi itu artinya dia punya irisan dengan organisasi, irisan yang dengan sangat kuat. Tapi kalau makro tidak beririsan tetapi bersinggungan, hanya bersinggungan, ya. Customer sumber pendapatan utama, ini tidak bisa, no debat. Jadi tidak ada orang yang bisa menang melawan debat dengan konsumen. Karena ketika Anda menang debat dengan konsumen, maka Anda akan kehilangan satu konsumen. Apakah hanya satu konsumen? Ternyata tidak. Ya, dia akan membawa konsumen-konsumen yang lainnya untuk kabur. Seperti itu. Tapi ketika Anda misalnya bisa mengorganisir konsumen dengan baik atau pelanggan dengan baik, maka dia bisa membawa konsumen-konsumen yang lainnya. Dan apa? Pemasok, supplier, ada penyedia input dan bahan baku. Nah, ini juga beririsan langsung. Kalau misalnya kita berjualan bala-bala, maka bahan bakunya adalah kita menyebutnya dengan tepung terigu. Nah, kalau misalnya tepung terigu itu tidak
dipasok oleh supplier, maka nggak mungkin kan Anda membuat bala-bala dengan tepung aci. Namanya bukan bala-bala, tetapi adalah baci, bala-bala aci atau ciba, mungkin aci bala-bala, tapi bukan jadi cireng dan sebagainya seperti itu. Terus ada pesaing kompetitor menuntut inovasi dan efisiensi. Ya, dengan adanya pesaing ini kita benar-benar harus efisiensi produk kita supaya ya sekarang di mana-mana pasti konsumen itu akan melihat harganya yang murah, terus sekalian. Kalau harga mahal mereka mah ini nggak akan kuat, ya kan? Nah, ada yang murah, kenapa kita harus beli yang mahal seperti itu? Nah, ada distributor, penghubung antara organisasi dan pasar, dan pemerintah lokal dan masyarakat memberikan izin, dukungan, dan pengawasan. Lingkungan makro atau general environment yang besar ya, tadi yang kecil, yang besar, itu kita bisa lihat dengan alat yang biasa disebut dengan PESTEL. PESTEL itu singkatan dari political, economic, sosial, T-nya itu adalah teknologi, E-nya environment, L-nya adalah legal atau hukum. Jadi faktor-faktor umum yang pengaruh organisasi secara tidak langsung, salah satu alat analisis yang dimudahkan adalah PESTEL. Nah, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan birokrasi itu benar-benar bisa memengaruhi daripada organisasi dari luar. Nah, kebijakan pemerintah misalnya nih dengan menaikkan pajak, nah itu juga akan membuat organisasi lambat mencapai tujuannya. Kenapa? Karena nanti automatically mereka akan berpikir untuk menaikkan lagi harga dan sebagainya. Nah, politik yang stabil itu akan membuat mereka lebih tenang dalam berbisnis. Dan birokrasi yang no korup, ya, itu akan lebih membuat institusi, ya, organisasi ini lebih cepat mencapai tujuan. Ekonomi, kondisi pasar ini bukan kita lihat dari pasar Andir, pasar Ciroyom, atau pasar-pasar tradisional lainnya. Kondisi pasar itu adalah secara global. Ya, ekonomi ini seperti apa. Sekarang kan memang lagi terkoreksi, ya, lagi goyang juga daerah kita atau pasar Indonesia itu dengan terjadinya pertempuran antara Iran dan Israel plus USA, Amerika. Nah, ekonomi yang lainnya adalah inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang secara serentak. Itu mempengaruhi banget daripada lingkungan organisasi. Serentak itu semuanya naik. Itu biasanya kalau BBM sudah naik, siap-siap semuanya naik. Makanya pemerintah juga sudah meningkatkan dengan sistem apa yang kita sebut dengan sistem apa ya, efisiensi, ya, dengan WFH dan sebagainya seperti itu. Tingkat pengangguran, nilai tukar mata uang, kita nggak sadar sekarang nilai tukar mata uang dolar itu ternyata sudah berat sekali. 17.000 atau berapa saya lupa lagi, belum dicek lagi, tetapi kalau pound sterling mungkin udah sampai sekarang ke 20.000 menurutnya. Sosial, demografi, pendidikan, nilai budaya, dan gaya hidup masyarakat. Nah, itu adalah yang mempengaruhi dari sisi PESTEL. Nah, ini teknologi. Inovasi baru, digitalisasi, dan perubahan sistem kerja. Nah, perlu Anda pahami juga, saudara sekalian, teknologi ini dulu orang yang bekerja di teknologi, orang dulu yang tamatan fakultas ilmu komputer itu dianggap adalah masa depannya cerah. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena teknologi sendiri yang mengurangi kemampuan orang informatika atau ilmu komputer. Dengan apa? Dengan adanya artificial intelligence. Mungkin dulu mereka bisa menggunakan 10 orang IT, ilmu komputer, sekarang cukup 3 orang. Ya. Jadi di papan middle itu nanti itu akan berkurang. Yang akan banyak lagi itu adalah di papan bawah atau papan atas sekalian. Segitu. Jadi ya, kalau tidak jadi pengusaha, ya jadi budak korporat. Kalau enggak, maaf, bisa jadi Anda hanya sekedar buruh seperti itu. Dengan teknologi ya. Nah, lingkungan organisasi mesti melihat dan memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Terus environmental, lingkungan yang bersifat natural atau alam, energi dan perubahan iklim.
Selanjutnya juga ada legal atau hukum, peraturan dan standar hukum yang mengikat aktivitas bisnis. Artinya jangan sampai kita melanggar hukum. Bisnis yang melanggar hukum mungkin satu dua kali itu terlihatnya asik ya, keuntungannya besar dengan apa namanya modalnya kecil, tetapi itu bisa langsung membuat perusahaan itu ketika ketahuan kena hukum maka bisa bangkrut dan pidana tentu saja. Kelas, kita lanjut dengan dampak perubahan lingkungan terhadap organisasi. Tadi itu yang kita baca adalah ini loh yang internal, ini loh eksternal. Dampaknya atau efeknya ya, impactnya, sorry bukan efek, impactnya terhadap organisasi adalah perubahan lingkungan dapat membawa dua dampak utama, peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Ada perubahan itu dapat membawa dua dampak utama yaitu peluang dan threat. Kalau kita bicara strategik, maka kita akan tetap bahas analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Kalau tadi di strength and weakness kita tidak melihat secara detail dampaknya karena itu adalah controllable. Nah, sekarang kita bicara adalah yang di luar. Nah, kita lihat secara lingkungan luar, yaitu secara opportunity dan threat. Contoh peluang, misalnya meningkatnya permintaan pasar akibat tren gaya hidup yang sehat. Nah ini, orang sekarang demen lari, di mana-mana lari, sehat. Ya, di mana-mana mereka mengadakan yang disebut dengan komunitas lari. Di Jakarta kemarin waktu saya ke Tangerang di situ ada yang disebut dengan perjaka senja. Orang-orang tua yang tidak bisa lari, mereka berjalan, bikin klub komunitas namanya Perjaka Senja. Apa itu? Persatuan Jalan Kaki Senayan, Jakarta. Jadi mereka khusus hanya berjalan kaki. Tetapi komunitas-komunitas itu ada. Ya. Nah, tapi ancamannya bisa muncul pesaing-pesaing baru yang lebih inovatif. Disiapkanlah trek lari, disiapkanlah pakaian, dan sebagainya yang lebih inovatif. Jadi manajer harus selalu inovatif ya. Oke kelas, kita masuk ke dampak lain yang slide selanjutnya. Kita bisa lihat di sini. Dampak lain yang muncul antara lain perubahan preferensi konsumen. Sekarang konsumen berpikirnya beda. Mereka kebutuhannya sudah menjadi keinginan. Nah, ini muncul nih. Kalau dulu kita naik ojek, kita datang ke pangkalan, tukang ojeknya gapleh, kita panggil dia sok-sok ini acuh tak butuh gitu ya. Nanti harganya jarak dekat sekian, wah pokoknya bisa itu. Tapi sekarang enggak kok. Ojek itu yang datang ke kita, jemput. Sejauh apapun Anda pergi, mereka siap. Malah mereka siap sampai dari Cimahi ke Cileunyi, hayu we. Ya. Terus ada pergeseran pola kerja akibat teknologi digital, tadi sudah saya sampaikan. Tekanan terhadap tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Etika bisnis sekarang banyak yang dirusak, yang dilabrak dan sebagainya. Terus ketidakpastian pasar akibat situasi ekonomi global yang sekarang, ya, banget kalau kita lihat ekonomi global ini, pasar itu bisa tidak pasti. Pasar itu seperti yang tadi saya katakan, bukan pasar antri, bukan pasar caringin dan sebagainya, tetapi adalah di mana kita bisa mendistribusikan produk baik ke negara ataupun ke organisasi maupun ke retail. Oleh karena itu organisasi harus selalu siap beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi. Adaptasinya harus benar-benar tidak ketinggalan. Kalau Anda ketinggalan sudah kereta apinya lewat, nggak mungkin kekejar lagi. Hebat apapun Anda lari, kalau bus yang lari yang Anda kejar itu impossible. Baik, itu tadi lingkungan organisasi, and then sekarang kita masuk kepada peran manajer dalam menghadapi tantangan. Nah, tantangan manajemen dihadapi oleh manajer. Kenapa? Karena yang menjalankan fungsi manajemen adalah manajer. Nah, manajer dalam menghadapi tantangan, dia adalah sebagai badan sentral
ya posisi sentral dalam membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dia membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, peran pentingnya seperti mereka bisa sebagai planner, penyusun atau pembuat perencana yang selaras dengan kondisi lingkungan. Nah, dia harus bisa melihat seperti apa sih lingkungan yang bukan seperti apa ya. Dengan kondisi lingkungan seperti ini, apa nih program-program strategik yang cocok kita pakai? Selanjutnya dia adalah sebagai pengarah atau leader, memotivasi dan membimbing karyawan agar mampu menerima perubahan. Jadi karyawan ini kadang-kadang culture shock. Ketika berubah mereka kaget. Kaget bukannya beradaptasi, malah menjadi collab. Bukan kolaborasi, collab yang jatuh, bingung. Nah itu sebagai leader Anda harus bisa memotivasi. Ya, kadang-kadang memang begini, saudara sekalian. Kadang-kadang memang dalam organisasi itu ada penurunan daripada kompensasi. Ketika tiba-tiba turunnya pemasaran, penjualan, mau nggak mau ini harus ada efisiensi. Efisiensi yang terakhir yang paling dilakukan adalah pada karyawan, misalnya penurunan gaji dan sebagainya. Ini terjadi di pemerintahan sekarang. Di pemerintahan sekarang. Jadi seperti di beberapa pemerintahan kota, itu di PNS-nya ya, PNS-nya itu menerima THR-nya atau gaji ke-13-nya itu ada yang 30% ya, dari gaji tentu saja, ada yang 15% malah ada yang hanya dapat 500 sampai 600 ribu. Itu biasanya CPNS. Nah itu si leader harus bisa memotivasi untuk tahap sekarang gitu. Pokoknya dia bisa memotivasi lah. Ya, itu tantangannya. Kan nggak mungkin juga misalnya kalau kamu biasanya kalau disampaikan secara terbuka, karyawan juga akan paham. Kalau nggak paham juga ya dikasih paham lagi, kalau tidak ya take it or leave it, seperti itu. Ambil atau tinggalkan. Terus manajer juga bisa sebagai pengendali atau controller, ya memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan melakukan koreksi bila diperlukan. Jadi manajer ini bukan seseorang yang kosong banget, tetapi dia adalah orang yang bisa memakai keahliannya itu untuk melakukan koreksi dan memperbaikinya. Makanya manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Bertanggung jawab kalau ada masalah dengan bawahan, maka dia mengambil tanggung jawabnya. Bertanggung gugat apa ada kesalahan yang dibuat oleh bawahan, dia harus bisa merevisi kesalahan tersebut. Terus ada inovator, ya, menciptakan ide-ide baru yang mendukung kemajuan organisasi. Nah, itu dia, si manajer ini harus banyak main keluar supaya idenya itu ada ide yang baru, tidak terkurung di dalam kantor. Kalau manajer itu sering di dalam kantor, ya udahlah, berarti dia tidak akan mempunyai inovasi terbaru atau ide baru. Tapi memang bisa aja dia di dalam kantornya, tetapi dia pikirannya melayang kemana-mana. Dia sibuk dengan internetnya, dia sibuk mencari itu, terus juga dari sisi silaturahmi dia menggunakan gadgetnya dan sebagainya. Baik, manajemen harus begitu ya. Sebagai komunikator, menjaga hubungan harmonis dengan pihak internal maupun eksternal. Pada intinya, mereka harus menjaga hubungan harmonis dengan stakeholder. Ya, harus menjaga hubungan harmonis. Seperti yang saya katakan tadi, koslet saja sedikit dengan salah satu konsumen, apalagi konsumen yang misalnya konsumen badak, nah itu bisa membuat perusahaannya jungkir balik ya. Kualitas manajer dalam menjalankan peran tersebut akan sangat menentukan kemampuan organisasi menghadapi tantangan global. Karena kedepannya kita tidak akan tahu tantangan global itu seperti apa. Yang pasti sekarang aja kita sudah kalang kabut. Apalagi nanti kedepannya akan lebih seru lagi. Baik, saudara sekalian, kemarin kita coba lihat perkembangan manajemen di Indonesia. Kita bisa lihat ada perkembangan manajemen di Indonesia.
Perjalanan manajemen di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Barat, namun juga menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal atau kita sebut dengan local wisdom. Jadi kita lebih berkiblat kepada Barat. Kenapa? Karena kita lihat manajemen di Barat itu lebih sudah terbukti lebih bisa membuat organisasi mencapai tujuannya. Tapi tentu saja di sini kita juga harus menyesuaikan nilai-nilai lokal. Contoh KFC. KFC itu kalau di barat sana mereka tidak menyiapkan nasi, tidak ada panas ya, paket nasi dan sebagainya. Mereka menyiapkan di situ french fries ya, dan sebagainya. Di sini juga harus pakai paket nasi. Maka di situ dikatakan nilai-nilai lokal. Karena kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi. Dan ayam goreng, ya ayam goreng pasti, kalau yang namanya ayam goreng pasti pakai nasi. Tahapan perkembangan manajemen di Indonesia, era kolonial, sistem manajemen birokratis dan hierarkis. Kolonial berarti masih zaman penjajahan. Era kemerdekaan, mulai muncul lembaga dan pendidikan manajemen, pendidikan manajemen, UI, ITB, Setialan. Anda akan berpikir nanti, Pak, apa hubungannya pendidikan manajemen dengan ITB? ITB kan Institut Teknologi Bandung yang notabene pasti bicaranya teknik. Enggak juga. Kenapa saya bilang dan mengatakan di sini tidak juga? Karena kalau kita bicara ITB, sekarang ada SBM ya. SBM itu Sekolah Bisnis Manajemen. Tetapi kita bisa lihat alumni ITB itu banyak juga yang menjadi manajer-manajer handal. Nggak usah jauh-jauh. Presiden pertama RI saja, siapa namanya, Soekarno, Presiden RI kita yang pertama, itu adalah tamatan ITB. Tapi dia bisa memanajemen negara, memanajerialkan negara, sehingga membentuk negara Indonesia yang merdeka, seperti itu. Terus ada era industrialisasi, ya, berkembangnya manajemen produksi dan SDM di sektor industri. Terus ada era globalisasi, muncul konsep manajemen modern berbasis teknologi inovasi dan kewirausahaan. Jadi saudara sekalian, kalau dulu manajemen itu hanya berbasiskan teknologi dan inovasi. Sekarang itu mereka memunculkan kewirausahaan. Jadi penting sebuah kemampuan untuk entrepreneur seperti itu. Nah, pendekatan manajemen Indonesia kini mulai menekankan human capital, sumber daya manusia, local wisdom atau yang disebut dengan kearifan lokal dan keberlanjutan. Nah, human capital, sumber daya manusia Indonesia ini sekarang ini memang masih kalah dengan yang dari luar negeri. Makanya karena kita kalah dari luar negeri, lagi digalakkan oleh KP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Ya, sehingga mereka bisa mendapatkan fasilitas dan kompensasi yang lebih bagus seperti itu. Universitas Nasional Pasim juga mulai bergerak di situ, alumninya kita arahkan untuk bekerja ke luar negeri. Oke, kita lanjut. Adaptasi dan inovasi dalam menghadapi lingkungan organisasi. Dalam era yang penuh perubahan seperti sekarang, kemampuan organisasi untuk beradaptasi menjadi faktor kunci, ya, sustainability, keberlangsungan. Lingkungan organisasi bersifat dinamik. Lingkungan itu sifatnya selalu berubah. Teknologi selalu berkembang. Kebutuhan konsumen berubah. Ya, berubah. Dari kebutuhan, need, jadi want, ingin. Dan persaingan semakin ketat. Makin mengerucut, saudara sekalian, persaingan. Makin lama makin mengerucut. Oleh karena itu, manajer tidak hanya dituntut memahami lingkungan, tetapi juga harus mampu merespon secara inovatif terhadap perubahan tersebut. Saya harus bisa merespon sehingga perubahan-perubahan tersebut bisa diserap dan tidak menjadi bumerang, tetapi malah menjadi senjata untuk perang. Perang di sini itu bukan perang harga, bukan perang senjata, tetapi adalah perang daripada ide, perang daripada inovasi, dan segala macamnya. Adaptasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengembangan sumber daya manusia, penting, penggunaan teknologi baru, wajib, restrukturisasi organisasi. Kalau misalnya ada departemen-departemen yang dianggap melemahkan organisasi, kita lakukan amputasi.
Atau kita harus melakukan inovasi produk dan layanan. Ya, layanan sekarang itu orang malas bukan malas, bisa dikatakan tidak pernah ke bank karena mereka sudah punya teknologi yang lainnya. Ya, makanya bank itu banyak yang tutup cabangnya, gedungnya, karena itu biayanya besar sekali. Sekarang mereka lebih memakai teknologi. Sementara itu inovasi merupakan hasil dari keberanian untuk mencoba hal baru dan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi orang itu sekarang berpikir adalah selalu innovate. Makanya ada kata-kata yang keren dari dulu itu, innovate or die. Ketika mereka tidak berinovasi, siap-siap mereka akan mati. Baik, saudara sekalian, ini adalah slide terakhir. Kemampuan beradaptasi dan berinovasi ini menjadi cerminan dari manajemen yang tanggap terhadap perubahan. Responsive management. Organisasi yang mampu berinovasi akan lebih mudah bertahan. Ya, organisasi yang mampu berinovasi akan lebih mudah bertahan. Bahkan berkembang bisa jadi pemenang. Sedangkan organisasi yang stagnan atau organisasi yang how you call it, stagnan, stack atau terlag itu, maka mereka tertinggal dalam apa namanya, mereka tertinggal dalam persaingan. Ya, bisa kita lihat nih, contoh nyata dapat dilihat pada perusahaan transportasi konvensional yang terlambat beradaptasi terhadap hadirnya layanan berbasis aplikasi digital. Ya, contohnya apa? Contohnya angkot. Ya, sekarang sudah ditinggalkan angkot, sekarang seperti taksi ya, penumpangnya 2, 3 seperti itu. Mereka ditinggalkan kenapa? Ya, karena itu mereka tidak bisa beradaptasi. Pak, angkot bisa nggak pakai aplikasi? Ya, jadi jangan difikirkan angkot itu mengikuti juga aplikasi. Ada harus punya inovasi-inovasi yang lain. Ya, inovasi yang lain seperti itu. Pasti ada, pasti ada. Ya, contohnya kalau kayak di Filipina kan ada tuk-tuk dan segala macam, atau Thailand yang angkot-angkotan lama itu dibentuk jadi ini akhirnya menjadi kendaraan-kendaraan pariwisata. Oke, saudara sekalian, nah, lanjutkan dengan sesi diskusinya dan tentu saja tugas yang biasa yang Anda harus buat bisa Anda lakukan, yaitu bikin resume atau kuliahan dengan 200 kata, menjawab diskusi kelas seperti itu. Baik, pertemuan hari ini kita tutup. Jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tetap semangat ya, karena manajer itu tidak pernah berhenti untuk semangat dan dia selalu termotivasi untuk mencari ide-ide baru karena dia yakin bahwa organisasi itu akan berjalan melalui kemampuan dan melalui pola pikir yang dia jalankan. Terima kasih semuanya atas perhatian Anda. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan bab selanjutnya. Bye. Thank you.